Luren. Nomor 8523. Hukuman 8 tahun 2 bulan. Dibebaskan hari ini setelah menyelesaikan hukuman. Ingat, Petugas yang seorang petugas penjara. setelah kamu keluar, kartu identitas dan dokumenmu harus selalu kamu bawa. Pergi lapor ke komunitas dulu. Petugas yang 8 tahun terakhir ini. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, orang yang selalu kamu tolak untuk temui, Nona Shaw, saat dia berkunjung bulan lalu, meninggalkan pesan. Dia bilang kalau kamu dibebaskan, dia akan datang menjemputmu. Ayo pergi. Jangan menoleh ke belakang. Tidak ada lagi yang tersisa bagiku untuk dikenang. Luren. Lama tidak bertemu. Sini. Luren. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah menunggumu. Aku. Lumi. Yihan. Luming mengetahui Luren akan kembali, dan emosinya menjadi sangat tidak stabil. Dia membuat keributan besar di rumah sakit. Jangan khawatirkan Luren untuk sekarang. Cepat kembali. Dia membutuhkanmu. Luren, aku. Baiklah. Pergilah. Luren, kau tunggu aku di sini. Aku akan segera mengirim sopir untuk menjemputmu. Ini semua salah Luren. Sungguh sial, dia sudah keluar dari penjara, dan dia tidak akan membiarkan seluruh keluarga tenang. Kenapa dia tidak mati saja? Kakak Yihan, Jangan takut, ibu dan ayah ada di sini. pergelangan tanganku. Tanganku sakit sekali. Luming, Kakak Yihan, Luming, jangan takut aku di sini. Kakak Yihan, kau akhirnya datang. Maukah kau menikahiku? Aku sudah menunggu saat ini begitu lama. Tanpa dirimu, aku benar-benar akan mati. Kakak Yihan. Yihan. Aku Luren. Meskipun aku tidak punya apa-apa sekarang, aku berjanji padamu. Aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Yihan. Maukah kau menikah denganku? Aku sudah lama menunggumu mengatakan itu. Aku bersedia. Sakit sekali. Luming, kau baik-baik saja, bagaimana kabarmu? Baik. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Luren oh Luren. Bahkan jika kau keluar dari penjara. Jadi apa? Tidak ada yang akan berubah. Semuanya milikku. Rumah besar keluarga Lu. Siapa kamu? Dasar bodoh. Keluar. Ini rumahku. Aku adalah anak dari keluarga ini. Kamu. Rumahmu. Keluarga Lu hanya punya satu putra. Itu Tuan Muda Luming. Dasar gila. Aku rasa kamu mencoba masuk ke keluarga Lu untuk menumpang makan dan minum, bukan? Pergi sana. Jangan paksa aku memanggil seseorang. Suara apa ini pagi-pagi begini? Bukankah ini mengganggu, Nona? Di halaman, seorang bodoh telah datang, menyamar sebagai tuan muda, dan mencoba menumpang makan dan minum. Mengapa kau kembali? Aku sedang berbicara denganmu. Tidak bisakah kau mendengarku? Biarkan aku memberitahumu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau sudah masuk keluarga Lu, kau sekarang adalah anggota keluarga Lu. Keluarga Lu kami tidak memiliki pembunuh sepertimu. Mengerti? Ibu dan ayah, mengapa kalian membiarkan orang ini kembali? Aku tentu saja tidak punya saudara seperti ini.
Jika bukan karena dia, bagaimana bisa tangan Luming? Mengapa kau tidak membiarkannya mati di penjara? Aku baik-baik saja, Kak. Masalah ini sudah bertahun-tahun. Hanya saja, tiba-tiba ada orang tambahan di rumah. Dan aku cukup tidak terbiasa dengannya. Jika dia kembali ya dia kembali. Masalah ini tidak masuk berita. Dan tidak membuat Xiaoming kesal. Untuk itu, aku sudah bersyukur kepada langit dan bumi. Semuanya sudah berlalu. Selama dia tidak membuat masalah untuk keluarga, itu tidak masalah. Ibu dan ayah, aku baik-baik saja. Kakak Lurain bisa kembali. Aku sungguh untuknya merasa senang. Dia 8 tahun ini pasti berada di penjara, mereformasi diri dengan sangat baik. Aku percaya pada Luren. Xiaoming, kamu terlalu baik. Bahkan sekarang, kamu masih membelanya. Profesor Lutia. Luren, Profesor Lutia, Profesor Patu. apa kabarmu? Bagaimana kabarmu belakangan ini? Luar biasa. Karya patungmu sangat bagus. Benarkah? Terima kasih, Profesor. Namun, sosok-sosok dalam patungmu selalu terlihat tampak sedih. Sama sepertimu. Aku ingin bertanya, mengapa demikian? Karena tidak ada yang pernah memuji karyaku. Orang tuaku juga selalu mengkritik patung-patungku. Mengatakan adikku adalah yang paling berbakat. Meskipun karya saudaramu, aku belum melihatnya. Saya tidak bisa berkomentar. Tapi karyamu sangat bagus. Setelah kamu menyelesaikan studimu, jika kamu bersedia untuk ikut denganku ke Italia untuk belajar patung, hubungi aku. The film was translated and narrated by M Media. Halo, Profesor. Terima kasih sudah mengingatku. Aku di penjara selama 8 tahun. Kalau begitu, apakah kamu tidak lagi tertarik pada patung? Tidak, Profesor. Aku ingin. Tolong beri aku waktu setengah bulan. Setelah setengah bulan, aku akan secara pribadi kembali ke Tiongkok untuk menjemputmu dan membawamu ke Italia. Setengah bulan. Dalam setengah bulan aku akan bisa pergi dari neraka hidup ini. Sisa 10 hari. Bang Wasia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Lu. Aku bahkan tidak ingat kapan ulang tahun terakhirku. Selamat ulang tahun, Nak. Selamat ulang tahun. Terima kasih ibu dan ayah, dan juga kakak perempuanmu, Yihan yang paling kamu sayangi. Selamat ulang tahun. Xiaoming, selamat ulang tahun. Terima kasih, Kak. Luming, yang ini. Aku secara khusus meminta seorang teman di luar negeri untuk menawarnya di lelang Italia. Diperoleh perlindungan malaikat. Aku harap kau bisa diberkati oleh malaikat. Selalu sehat dan aman. Ini adalah karya Profesor Luotia. Di mana kau membelinya? Kakak Yihan. Terima kasih. Aku sangat menyukai ini. Baguslah kalau kau menyukainya. Selamat ulang tahun untukmu. Kakak Yihan. Kakak itu sangat peduli. Terima kasih. Luren. Kenapa kau di sini? Kakak Luren, hari ini adalah ulang tahunku. Apakah kau menyiapkan hadiah ulang tahun untukku? Lihat tangannya kosong. Tidak perlu berpikir. Dia pasti lupa. Ulang tahunmu. Aku tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan padamu. Luren, sikap macam apa itu? Tidak apa-apa Kakak Luren. Tapi, ada satu hadiah istimewa. Hanya kau yang bisa memberikannya padaku. Bulan depan, Kakak Yihan dan aku akan bertunangan. Bisakah aku menerima restumu? Baiklah, aku mendoakanmu yang terbaik. Luren, orang yang ingin kunikahi selalu adalah kau. Hanya saja saat ini, aku tidak punya pilihan.
Luming saat ini sangat tidak stabil secara emosional. Aku khawatir dia mungkin melukai dirinya sendiri. Jadi aku hanya bisa menyetujuinya untuk saat ini. Maafkan aku, siapapun yang kau nikahi, aku tidak peduli. Luren, apa gunanya mengatakan kata-kata marah seperti itu? Tidak bisakah kau mencoba memahamiku? Bagaimanapun Luming dia menyelamatkan hidupku. Pastikan untuk mengawasi pasi dengan ketat. Beritahu aku segera saat mereka bangun. Juga, pantau mesin-mesin dengan cermat. Jika ada kelainan, segera beritahu aku. Situasinya tidak optimis. Pasien mengalami gagal ginjal, mereka perlu menjalani transplantasi ginjal sesegera mungkin. Jika tidak, Coba punyaku, gunakan punyaku. Luming, apakah kau menyelamatkanku? Kakak Hihan, ini aku. Kehilangan ginjal tidak akan menjadi masalah. Luming, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Cukup. Dia itu siapa sih? Apa kamu perlu menjelaskan apapun padanya? Sudah diputuskan, kalau begitu, pada akhir bulan ini, kamu dan Xiaomi harus bertunangan. Kata Luren, Yihan dan aku benar-benar saling mencintai. Aku sungguh ingin mendapatkannya. Doa restu darimu. Bisa nggak? Berkat bagi kalian, berdua pengantin baru. The film was translated and narrated by M Media. Luren, Rumah sakit. Saat ini, kondisi fisikmu tidak bisa disebut optimis. Kehilangan ginjal bagi tubuhmu akan menjadi beban yang sangat besar. Kamu bilang, kamu mendonorkan ginjal kepada tunanganmu. Cinta. Betapa ironisnya. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Luren, aku hanya bertunangan dengan Yihan. Itu saja. Dan kau sudah begitu rapuh. Seperti yang diharapkan. Cedera pergelangan tanganmu itu palsu. Benar. Aku menang. Aku menang sepenuhnya. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Lihatlah dirimu. Mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan seseorang. Melakukan segalanya untuk menyenangkan keluargamu. Pada akhirnya, apa yang kau dapatkan? Selama aku berpura-pura pergelangan tanganku terluka olehmu, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit lagi. Entah itu keluarga atau Yihan. Mereka semua pada akhirnya akan menjadi milikku. Dan kau akan selamanya terinjak-injak di bawah kakiku. Begitukah? Suatu hari jati dirimu yang sebenarnya akan terbongkar. Apakah kau pikir mereka akan percaya apa yang kau katakan? Apakah mereka percaya atau tidak itu tidak lagi penting. Baiklah Profesor, aku akan berkemas sekarang dan pergi ke bandara. Selamat Yihan, Hari pesta pertunangan. kamu akan menikah dengan tuan muda Lu. kamu harus memperlakukan Yihan kami dengan baik. Jangan khawatir, Yihan, dia adalah wanita yang akan kulindungi seumur hidup. Bukankah itu Luren? Dia sudah keluar dari penjara dan masih tidak bisa bersikap baik. Kalau aku jadi dia, aku sudah lama mencari tempat untuk bersembunyi. Tepat sekali. Orang yang pernah masuk penjara ini, dia masih memikirkan Yihan kita. Sungguh tidak tahu malu. Kata Luren, hari ini adalah pesta pertunangan Yihan dan aku. Kau pasti akan merestui kami. Karl, lihatlah Lu Meng dan Yihan. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna, jodoh yang ditakdirkan. Mereka benar-benar serasi. Tidak seperti beberapa orang, menjijikkan sekali. Dan ada sesuatu yang lebih menyentuh. Kakak Luming kita, dia mendonorkan ginjal untuk Yihan. Ini menyelamatkan hidup Yihan. Romantis sekali. Kalau begitu pengantin baru ini, bukankah seharusnya mereka menunjukkan kasih sayang? Sium, Cium, sium, cium, 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 sium, sium, cium, sium. cium.
Selamat. Selamat, selamat, selamat. Selamat, selamat, selamat. Selamat tinggal. Paruh pertama hidupku. Selamat datang semuanya, karena meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pesta pertunangan putraku. Sudahkah kamu melihat Luren? Tidak. Bagaimana dia bisa punya muka untuk datang? Kupikir setelah 8 tahun di penjara, dia akan membuat kemajuan. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Dia bahkan tidak mempertimbangkan acara apa hari ini. Pergi dan panggil dia kemari untukku. Aku tidak akan pergi. Aku bahkan tidak tahu kamar mana yang dia tempati. Sebagai kakak perempuannya, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu bahkan tidak tahu kamar mana tempat dia menginap. Bukankah dia tinggal di pelayan? Nyonya, Kamar mana Luren menginap? Kamu bawa Siran dan pergi panggil dia keluar untukku, agar orang lain tidak bergosip tentang keluarga lu kita. tuan muda tertua selalu tinggal di loteng. Apa? Loteng, bukankah itu tempat barang-barang rongsokan disimpan? Luren selalu tinggal di sana. Ketika tuan muda tertua dibawa kembali, kamar yang disiapkan untuknya diubah menjadi studio patung tuan muda kedua. Jadi tuan muda tertua sementara tinggal di loteng sejak dia dibawa kembali dari panti asuhan. Setelah itu, kepribadian anak ini menjadi tertutup dan pemberontak. Aku bahkan tidak tahu dia mewarisi kepribadian siapa. Menurutku, loteng cukup cocok untuknya. Jika orang lain sampai tahu tentang ini, mereka akan berpikir keluarga lu kita menyiksanya. Pelayan, kamu bawa nona muda tertua dan The atur film was ulang semuanya. translated Nora, and tolong. narrated by Jadilah M penurut, Media. cepat pergi jadilah gadis yang baik. Aku tahu, aku tahu. Aku akan pergi baiklah. Aku menyerah. Loteng rumah besar keluarga Lu. Tempat ini praktisnya adalah daerah kumuh. Bahkan tidak ada pemanas atau pendingin udara. Bukankah Luren seharusnya sombong dan angkuh? Apakah dia seorang pria muda yang boros membuang uang seperti Air? Bagaimana dia bisa hidup seperti ini? Apakah Luren benar-benar tinggal di sini sebelumnya? Baik, Nona. Tidak mungkin. Tempat ini, apakah layak untuk ditinggali manusia? Apa ini? Ini? Diagnosa masuk rumah sakit, sukarela menjalani operasi donor ginjal. Bagaimana ini bisa terjadi? Benar-benar pasangan yang sempurna. Benar-benar menyenangkan mata. Luren, di mana kau? Bisakah kau berhenti main-main? Hari ini hanya akting. Aku membantu Luming dengan rehabilitasi psikologisnya. Yihan? Yihan? Akhirnya aku bisa berhenti dari neraka. Jijik sekali. Luren, di mana kau? Luming adalah penyelamatku. Tapi orang yang kucintai akan selalu adalah kau. Bisakah kau berhenti main-main? Ke bandara. Ibu ayah. Sesuatu terjadi pada Luren. Apa yang terjadi? Kalian berdua lihat ini dulu. Apa yang anak ini rekam? Tagihan-tagihan ini sudah jatuh tempo. Bagaimana ini mungkin? Anak durhaka ini, bukankah kita sudah memberinya semua biaya hidupnya? Memang. Berapa banyak yang kamu berikan padanya setiap bulan? 200.000 atau 300.000? Itu tidak benar. Bukankah kamu sudah memberinya biaya hidupnya? Aku tidak memberinya biaya hidup sama sekali. Lalu selama bertahun-tahun ini, bagaimana anak ini bisa bertahan hidup? Loteng tempat dia tinggal juga bobrok. Selama bertahun-tahun, tidak satu pun dari kita peduli padanya. Tempat Maret 2017. Ibu dan ayah menjemputku dan membawaku pulang. Kakak, selamat datang di rumah. Betapa indahnya. Aku punya rumah sekarang. 24 April. Patung adik kecil benar-benar menakjubkan. Aku juga ingin menjadi sehebat adik kecilku. Dengan begitu, ibu dan ayah akan menyukaiku sama besarnya. 12 Oktober. Apa kamu punya bakat seni? Kenapa kamu tidak memberikan tempat jaminan masuk ini kepada adikmu?
Adikmu adalah satu-satunya di keluarga kita dengan bakat seni paling tinggi. Tapi ayah memberikan jatah masuk jalur khususku kepada adik kecilku. Putra kita selalu hidup sengsara seperti ini. 31 Oktober. Adik kecilku yang sudah mencuri jatah masuk jalur khususku masih tidak mau melepaskan saya. Dia bahkan sampai meracuni saya. Kepala pelayan. Bawa sup ayam ini ke orang itu di loteng dan suruh dia meminumnya. Ingat, kau harus secara pribadi melihatnya meminumnya. Ada apa dengan sup ini? Mengapa kau mengambilnya? Nyonya, ini dari tuan muda kedua. Dia meminta kami memberikannya kepada tuan muda tertua. Anak durhaka itu tidak pantas minum sup ayam. Sajikan saja kepada kami. Sialan, sup ayam yang kuberikan pada Luren. Bagaimana mereka bisa meminumnya? Luren, kau benar-benar beruntung. Aku tidak percaya keberuntunganmu, Luren. Bisa selalu si baik ini. Gagal membunuh saya sekali. Dia kemudian ingin membunuh saya untuk kedua kalinya. Luming, apa yang kamu masukkan ke dalam gelas air saya? Kau menemukan ini. Kau sudah pergi selama 8 tahun. Kenapa kau tiba-tiba kembali? Kenapa kau tidak mati saja? Apa yang kamu katakan? Orang ini. Kenapa kau mendapatkan jalur masuk langsung ke Akademi Seni Rupa Universitas Tsinghua Pekin? Kenapa? Tanganku. Luming, kamu baik-baik saja. Luren, apa yang kau lakukan pada adikmu? Kau menyingkir. Saya tidak tahu. Hyuji? Apa sebenarnya yang terjadi? Kakak meracuniku. Dia juga mematahkan tanganku. Bukan seperti itu. Memang begitu. Luming yang memasukkan sesuatu ke dalam cangkir air saya, menambahkan bubuk aneh. Tapi saya menghentikannya. Saya juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Seseorang akan segera datang. Katakan saja kau meracuninya. Bukan saya sama sekali. Apa kau mencoba mengirim adikmu ke penjara dan menghancurkan hidupnya? Dan saya akhirnya menggantikan tempatnya di penjara. Sepenuhnya menjadi tikus yang hidup di selokan. Mungkin mereka tidak pernah menganggap saya keluarga. Masa lalu, masa kini, masa depan, saya tidak akan pernah merasakan cinta di keluarga ini. Mereka memberikan semua cinta mereka sepenuhnya kepada Luming. Yihan. Saya pergi. Kamu juga bisa percaya bahwa saya sudah mati. Saya berharap kamu panjang umur dan sehat selalu. Saya berharap Luming dan Su Yihan kebahagiaan dan kepuasan. Saya berharap untuk tidak pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Ayah, ibu, dia pasti akan baik-baik saja. Kakak sudah dewasa. Dia akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Luren, di mana kau? Luren, angkat teleponnya cepat. Yihan, jika kau ingin menemukan Luren, kau sebaiknya melihat ini dulu. Luren. Lurenlah yang mendonorkan ginjal kepadaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Luming, katakan padaku yang sebenarnya. Orang yang mendonorkan ginjal kepadaku. Apakah itu kau atau Luren? Aku. Sudah pasti aku yang menyumbangkannya padamu, Yihan. Kalau begitu ini, bagaimana kau menjelaskannya? Atau lebih tepatnya, kau pergi ke rumah sakit sekarang juga dan periksakan dirimu. Bagaimanapun, apakah itu kau? Yihan, dengarkan penjelasanku. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada Luren? Apa yang kulakukan pada Luren? Selama bertahun-tahun ini,
Aku baru menyadari hari ini, berapa banyak hal yang telah kulakukan untuk menyakiti Luren. Selama bertahun-tahun ini, kami selalu merasa bersalah terhadap Luren. Jika kami tidak memikirkannya hari ini, kami tidak akan tahu bahwa dia telah tinggal di loteng, tanpa biaya hidup, dan tidak pernah dirawat. Anak ini Luren. Akankah dia melakukan sesuatu yang bodoh? Dia tidak akan. Jangan khawatir. Ini semua karena kau. Ini semua karena kau, sehingga aku menyakiti pria yang paling mencintaiku. Jika sesuatu terjadi pada Luren, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Luren, tolong angkat teleponnya. Luren, di mana sebenarnya kau? Menemukannya. Temanku memberitahuku. Luren ada di bandara. Bandara. Ayo pergi. Ayo cepat cari dia. Ayo, cepat. Ke bandara. Ke bandara? Setelah berpura-pura begitu lama, sekarang benar-benar sakit. Luren, aku pasti tidak akan mengampunimu. Luren, apalagi yang The kau film was sembunyikan translated dariku? and narrated by M Media. Yihan, berkendara lebih cepat. Luren, lama tidak bertemu. Sangat merindukanmu. Saya juga sangat merindukanmu, Profesor. Izinkan aku memperkenalkanmu pada putri angkatku, Shen Suan, putri angkat Profesor Lutia. Shen Suan. Halo Luren, ibuku sering membicarakanmu. Aku akhirnya bisa bertemu denganmu hari ini. Halo Suan, namun mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada lagi Luren. Nama saya adalah Kaushi. Kalau begitu boleh aku bertanya. Tuan Kauja yang terhormat, apakah kau siap untuk berangkat ke Italia? Ya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan berada di tempat yang benar-benar baru, dengan identitas baru, untuk memulai hidup yang baru. Luren, tunggu aku. Kau harus menungguku. Oh benar Kaushi. Kali ini kau akan pergi jauh. Apakah kau sudah berpamitan dengan keluargamu? Keluarga saya. Apakah saya punya keluarga? Saya khawatir mereka mungkin bahkan belum tahu saya sudah pergi. Saya tidak punya keluarga. Luren, nak. Di mana kau nak? Luren, Luren di mana kau? Luren di mana kau? Aku minta maaf. Namun Kaushi, jika di masa depan kau merindukan tempat ini, ibu dan aku bisa menemanimu kembali setiap tahun. Terima kasih, Suan. Tapi di sini tidak ada lagi apapun yang patut dipertahankan. Luren, nak. Di mana kau, nak? Luren, di mana kau? Luren, Di mana kau? Luren, Luren, Luren. Luren. Seperti kata pepatah, tidak menghancurkan, tidak membangun. Aku harap kau menyukai kehidupan di Italia. Penerbangan FU 3786 pergi Italia akan segera berangkat. Nah, Luren, Luren, anak-anak, apakah kalian siap? Ayo pergi. Luren, Biarkan kami masuk. Luren. Biarkan kami masuk. Biarkan kami masuk. Kakak. Nah, kakak, biarkan kami masuk. Tolong menyingkir. Biarkan kami masuk. Nah, Luren, nah. Kakak. Luren. 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 Selamat tinggal selamanya. Satu tahun kemudian, rumah Profesor Lutia. Kejutan? Kamu mengejutkan saya. Selamat ulang tahun. Ayo, ayo. Ngomong-ngomong, bukankah kalian semua punya hal-hal yang harus disibukkan? Profesor, kamu masih punya kelas untuk diajar. Suan juga sibuk dengan urusan perusahaan. Ya,
Lalu apa yang bisa lebih penting dari ulang tahunmu? Hari ini bisa dibilang berkah ganda. Ada kabar baik lagi. Aku baru saja menerima telepon Akademi Seni Rupa. Florence mau ngajak kamu datang menyelenggarakan pameran patung pribadi. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu aku berharap Tuan Kaushi kita agar segera menjadi seniman terkenal internasional. Bersulang. 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 Dulu, keluarga Lu yakin saya tidak punya bakat seni. Sekarang sepertinya melewatkan Akademi Seni Rupa King Bei sama sekali bukan penyesalan. Sekarang, saya sudah membuktikan dengan kekuatan saya sendiri bahwa mereka semua salah. Ngomong-ngomong, keluargamu sudah mencarimu selama setahun. Tidak. Mereka mencari Luren. Dan saya adalah Kaushi. Mendengar kau mengatakan itu, aku lega. Awalnya, aku tidak berencana memberikannya padamu. Ada apa? And narrated by M Media. Pameran seni. Keluarga Lu dan keluarga Shou bersama-sama menyelenggarakan. Mereka mengundang pemahat terkenal, Kaushi untuk hadir. Ini pasti disiapkan untuk Lu Ming, agar melalui komentar pemahat terkenal internasional itu. Komentar. Lu Ming bisa dibantu untuk meningkatkan prestisenya. Membosankan. Kalau begitu aku akan membuangnya. Saya belum bilang saya tidak akan pergi. Jangan. Kurasa aku akan membuangnya saja. Saya akan pergi. Untuk ini, adik laki-laki yang pernah menyebabkan saya di penjara. Kali ini saya harus pergi. Nah, aku baru saja menerima email. Grup Kimeng setuju untuk bekerja sama dengan kita. Selain itu, Kau Jai juga setuju untuk menghadiri pameran tunggalmu minggu depan. Benarkah? Dia dari dunia seni internasional, bintang baru yang terkenal. Apakah dia benar-benar akan datang untuk menghadiri pameran tunggalku? Dia idolaku ayam. Nah, kali ini, aku bisa menggunakan pameran seni ini untuk menemuinya. Selama itu sesuatu yang kau suka, ayah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Terima kasih ayah. Ibu. Jika Luren ada di sini juga itu akan sangat bagus. Dia juga menyukai patung. Dulu, jika kita tidak memberikan slat penerimaan yang dijaminnya kepada Xiaoming, apakah dia tidak akan pergi? Jangan sebut-sebut lagi anak durhaka itu. Sudah hampir setahun, dan tidak ada kabar sama sekali. Aku ingin tahu apakah dia di luar sana. Zhao Jianhua, Lupakan saja. Mari kita anggap saja keluarga Lu kita tidak memiliki anak ini. Ayah, ibu, jangan terlalu sedih. Kau masih punya. Aku putramu yang baik. Benar, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Masih melakukan hal-hal klis ini. kau akhirnya kembali berkunjung. Jadi tentu saja harus sedikit megah. Baiklah, terserah kamu. Sudah setahun. Neraka. Saya kembali. Sudah waktunya juga untuk membereskan masalah. Hotel Guohua ruang pameran. Ketua Zhao, Nyonya Zhao, para reporter sudah menunggu di sini. Lewat sini silakan. Ayah, ibu, kalian berdua silakan sibuk. Tepat sekali. Aku juga ingin melihat-lihat sendiri. Di sini sejuk. Jika pergelangan tanganmu terasa tidak nyaman, ingat untuk memberitahu kami. Jangan khawatir. Sekarang, aku sudah menjadi seorang pria yang tinggi menjulang dan tegak. Ayo pergi. Pergilah dengan baik. Mungkinkah itu Kau Jai? Itu benar-benar Kau Jai. Sangat tampan. Bisakah kau menandatangani tanda tangan untukku? Tentu saja. Bisakah aku berfoto denganmu? Aku sudah lama menyukaimu. Tentu saja, kamu bisa. Guru kau. Akhirnya. Guru kau. Guru kau aku ingin. Baiklah. Luren, kenapa kau di sini? Permisi Tuan. Anda salah orang. Kau bajingan. Apa yang kau lakukan kembali? Apakah kau mencoba merebut Yihan dariku? Tuan. Tolong hargai diri sendiri. Kenapa kau kembali? Kenapa kau? Siapa ini? Ada apa ini? Memalukan sekali. Apa kau tidak mengenalnya? Dia Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu.
Xiaoming, Xiaoming, bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja. siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Luren, Nah, kenapa kamu di sini? Luren, kau sudah kemana selama lebih dari setahun? Apa kau tahu sudah berapa lama aku mencarimu? ayah, ibu, aku hanya ingin kakak Luren cepat pulang. Aku hanya sedikit emosional. Aku tidak menyangka kakak Luren tidak akan mengakuiku. Dia bahkan memukulku. Luren, adik laki-lakimu bermaksud baik. Kau anak durhaka. Kau belum pulang selama setahun. Dan begitu kau kembali kau memukul adikmu. Maaf, sepertinya kalian semua salah mengira saya sebagai orang itu yang bernama Tuan Luren. Tapi aku bukan. The Luren yang film kau was maksud. translated Namaku Kausi. and narrated by M Media. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi idola saya Kauzi? Nah, pulanglah. Kamu di penjara selama 8 tahun. Pendidikanmu terbengkalai. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi bintang seni baru itu di dunia patung Kaojai? Tepat sekali adik kecil. Berhentilah main-main. Pulanglah. Biarkan kami keluargamu menggantikanmu dengan baik. Boleh tidak? Apakah keluarga lu selalu tidak masuk akal ini? Aku sudah bilang. Aku Kausi. Saya tidak mengenal Tuan itu. Nama Luren yang sedang dibicarakan semua orang. Meskipun dia dan Luren terlihat sangat mirip, tapi kepribadiannya sama sekali tidak mirip dengannya. Apakah kita benar-benar membuat kesalahan? Aku tidak mungkin salah. Kau adalah Luren. Pergi sana. Aku sudah bilang. Aku bukan orang itu. Jika kau terus bersikap tidak masuk akal, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tidak mungkin, kecuali kau membiarkanku melihat bekas luka di pinggangmu. Yang pasti ada sejak kamu mendonorkan ginjal kepadaku. Coba kulihat. Apa yang kamu lakukan? Kau baik-baik saja, Yihan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Siapa kau? Hak apa yang kau miliki untuk memukul orang? Saya adalah agen Tuan Kaoji. Saya juga Tuan dari grup Kimeng. Beranikah kamu memperlakukan Tuan Kaoji dengan tidak hormat seperti itu? Ingin melawan seluruh grup Kimeng? Jadi, kau adalah Nona Shansuan. Maafkan aku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Sebaiknya kalian berhati-hati. Luren, benarkah itu bukan kamu? Aku sudah bilang. Aku Kausi. Aku tidak kenal Tuan yang sedang dibicarakan semua orang, Luren. Bagaimana bisa di dunia ini ada kebetulan seperti itu? Ini benar-benar terlalu mirip. Xiaosun, bantu aku menyelidiki Kaojai ini. Ya. Teman-teman sekelas, Akademi Seni Rupa Kingbei. hari ini kami merasa terhormat telah mengundang seniman hebat yang telah kembali dari Italia. Kaojai, mohon berikan tepuk tangan meriah untuknya. Sayap Malaikat. Ini mungkin karya yang paling banyak saya curahkan usaha. Sebuah karya. Sejak usia 16 tahun, saya mulai memahatnya terus-menerus. Tapi saya tidak pernah puas. Baru setelah saya meninggalkan rumah dan pergi ke Italia, barulah saya benar-benar menyelesaikannya. Kauji, aku dengar sayap malaikat diduga melakukan plagiarisme. Apakah ini benar? Apa maksudmu? Plagiarisme? Bolehkah saya bertanya, siapa yang saya plagiat? Aku. Lumi, berbicara membutuhkan. Ada bukti. Tentu saja aku punya bukti. Ini adalah naskah sketsa garisku. Tolong bersaksi untukku. Kembalikan kepolosan pencipta aslinya. Naskah garis struktural ini, mereka terlalu mirip. Saya yakin, naskah garis ini dan sayap malaikat, pasti itu dari orang yang sama. Aku selalu menganggap patung sebagai hidupku. Tapi aku tidak pernah menyangka karya yang kubuat dengan susah payah, mengabdikan seluruh jiwa dan raga, akan dijiplak oleh seseorang. Ini benar-benar menyedihkan. Bahkan profesor dari Akademi Patung mengatakan demikian. Sepertinya plagiarisme Kaojai telah dikonfirmasi. Luming benar-benar menyedihkan. Karyanya sendiri telah menjadi mahakarya orang lain. Kaojai menarik diri dari dunia patung. Masih tidak bisa membiarkan mereka. Kau tahu aku Luren. Ini merepotkan sekarang. Hari ini, Grup keluarga Show. pemahat terkenal dari luar negeri, Kaojai, mengunjungi kota kita untuk memberikan kuliah di Akademi Seni Rupa Qingbei. Sekretaris Show Yihan. Tuan Zhao, ini yang Anda minta saya selidiki. Mengenai informasi lengkap, Tuan Kaojai. The film was translated and narrated by M Media. Itu dia. Pasti dia. Dilaporkan bahwa karya Agung Kaojai, sayap malaikat, diduga menjiplak karya Tuan Luming. Menjiplak Luming. Lelucon macam apa ini? Kauji, apa yang kau curi? Bukan hanya sebuah karya, tapi seluruh hidupku.
Semua yang kau miliki sekarang seharusnya milikku. Kauji adalah pencuri. Boykot Kauji. Kembalikan semua. Kembalikan. Untuk dia. Boykot. 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 Semuanya harap tenang. Saya bisa membuktikan bahwa sayap malaikat memang dibuat oleh Kauji secara pribadi. Dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau adalah agen Kauji. Tentu saja kau akan berbicara membelanya. Siapa tahu hubungan pribadi macam apa yang kalian berdua miliki. Kalau tidak, mengapa Profesor Luo Tia sangat menghargaimu? Jangan hanya bicara omong kosong. Lumin, aku tidak akan membiarkanmu menyebarkan rumor Xiang Suan dan Profesor Lutia. Lihat, aku tepat sasaran. Dan sekarang kau marahkan. Jadi mereka sama saja. Keluar dari komunitas patung. Keluar dari komunitas patung. Keluar. Keluar dari komunitas patung. Keluar. Ngomong-ngomong Tuan Chow, ada satu lagi hal yang sangat penting. Saya secara khusus memeriksa catatan medis dan catatan bea cukai. Ditemukan bahwa Tuan Luren dan Tuan Kaojai, fitur wajah, sidik jari, dan golongan darah 100% identik. Luren, sekarang kamu tidak bisa menyangkalnya lagi. Siapkan mobilnya ke Akademi Seni Rupa King Bei. Jadi mereka sama saja. Keluar dari komunitas patung. Keluar dari komunitas patung. Keluar. Keluar dari komunitas patung. Keluar. Semuanya berhenti. Lumin, kau bilang aku menjiplak sketsamu. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan sketsa-sketsa ini digambar olehmu? Sketsaku, itulah buktinya. Luren, aku akan menggunakan barang-barangmu sendiri untuk menghancurkanmu. Begitukah? Kalau begitu beranikah kau? Mari kita adakan kontes. Setiap pemahat memiliki estetika uniknya sendiri dan sentuhan. Tidak ada yang bisa menirunya 100%. Lumin, beranikah kau memahat secara publik karya yang kau klaim aku jiplak darimu? Pahatlah itu. Kau pikir aku tidak berani? Dia bukan pengecut. Melihat mereka berdua menciptakan, mungkinkah patung ini benar-benar karya Kauji? Jati Luming adalah pembohong yang sebenarnya. Betapa tidak tahu malunya. Ya, tepat sekali. Yang asli tidak bisa dipalsukan, dan yang palsu tidak bisa menjadi asli. Ini yang kau sebut mengambil batu untuk menghantam kakimu sendiri. Tuan Luming, ingat ini baik-baik. Maafkan aku guru kau. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku seharusnya tidak menjebakmu, guru kau. Maafkan aku guru kau. Aku tahu kau sangat marah, tapi kau seharusnya tidak menggunakan metode ini untuk membalas dendam padaku. Tangan kananku sudah terluka. Dengan melakukan ini, mau lumpuhkan aku. Apa yang Luming lakukan memang salah, tapi tindakanmu terlalu berlebihan. Tepat sekali, Kaojai. Kau terlalu tidak kenal ampun. Sudah diangkat setara di posisi terdepan. Luren, kali ini, bahkan jika kau melompat ke Sungai Kuning, kau tidak bisa membersihkan dirimu. Mengapa kau berbohong? Selama bertahun-tahun ini, kau secara konsisten menggunakan trik-trik tercela seperti itu. Luming, kau benar-benar menyedihkan. Kalian semua diam. Bukankah ini kepala grup show? Kepala show Yihan. Seorang wanita murni kaya cantik. Aku dengar sebelumnya. Dia adalah tunangan Luming. Sekarang Kauji Taman, kakak Yihan. Mereka mengeroyokku karena jumlah mereka banyak sekali. Tanganku sakit sekali. Luming, minta maaf kepada Kaojai. Ada apa ini? Xiao Yihan justru membuat Luming meminta maaf kepada Kauji? Tepat sekali. Mungkinkah Xiao Yihan dan Kaojai memiliki hubungan semacam itu? Kakak Yihan, aku Luming. Kau ingin aku meminta maaf padanya. Dia tidak mau memaafkan. Cepat diam. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia membuat masalah di sini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tunggu sebentar. Tuan Lumin, bukankah kau melupakan sesuatu? Belumkah kau menjelaskan mengapa draft garisku ada padamu? Kau tidak mencurinya kan? Luming, oh Luming. Kau benar-benar bodoh seperti babi. Tadi aku hanya sengaja mengambil draft itu untuk menarik perhatianmu. Karena kau pasti akan mencari cara untuk membuat masalah. Dan memang itu seperti yang kuduga. Sekarang apa yang menimpamu sepenuhnya adalah perbuatanmu sendiri. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak mencurinya. Mengenai masalah ini, setelah aku menyelidikinya secara menyeluruh, aku akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Atas kerusakan reputasimu, grup show kami juga akan memberikan kompensasi yang sesuai. Kalau begitu saya akan merepotkan Nona Show.
Ayo pergi. Luren. Kakak Luren. Aku tahu, kamu adalah Luren. Maaf, saya tidak tahu apa yang Nona Shou bicarakan. Tidak mungkin. Aku sudah memeriksa catatan bea cukai dan catatan medismu. Golongan darahmu, wajah sidik jari. Semua sangat mirip dengan Luren. Aku tahu aku salah, Luren. Aku tahu semuanya sekarang. Tolong kembali ya. Aku benar-benar tahu aku salah. Selama setahun kamu pergi ini, aku benar-benar sangat menyesalinya. Saya akan mengatakannya lagi. Nama saya Kaushi. Luren sudah meninggal. Kau bersama keluarga Lu memaksanya sampai mati. Aku tidak meminta pengampunanmu. Aku hanya ingin menebus kesalahanku padamu. Penebusan. Bagaimana kau menebusnya? Kembalikan ginjalku. Atau kau juga akan masuk penjara selama 8 tahun. Maafkan aku. Aku salah. Tapi aku masih mencintaimu. Luren. Tapi aku tidak mencintaimu lagi. Aku mencintai Suan sekarang. Kami sudah berpacaran selama setahun. Kami akan bertunangan tahun ini. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kamu sengaja membalas dendam padaku, kan? Nona Shou, jika kau benar-benar menginginkan yang terbaik untuk kita berdua, maka tolong jangan ganggu aku lagi. Kau punya hidupmu. Aku punya masa depanku. Kita sudah lama tidak berada di jalan yang sama. Nona Su, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal yang merendahkan diri. Minggir. Mengapa Shou Yihan tiba-tiba sangat melindungi Cao Jie? Mungkinkah dia tahu identitas aslinya? Lihatlah kekacauan yang kau buat hari ini. Reputasi keluarga Lu telah hancur total olehmu. Xiaoming, betapa bingungnya kamu. Beraninya kau lari ke sekolah mereka untuk membuat masalah. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Ayah, ibu, aku membawa draft itu ke sekolah hanya untuk menguji identitas Cao Jie. Dia terlalu mirip kakak. Dan aku terlalu ingin dia menjadi kakak. Dengan begitu, aku bisa memohon padanya untuk kembali. Kau sudah menebus kesalahanmu. Mengapa kamu memukul anak itu? Luren itu benar-benar bajingan tak tahu berterima kasih. Kau jangan nanti karena itu membuang-buang waktu lagi. Xiaoming, maafkan aku. Ayahmu dan aku salah paham padamu. Ibu, jangan berkata begitu. Aku yang mengacaukan semuanya. Aku tidak menyangka Shou Yihan akan benar-benar membantu Cao Jie. Mungkin, Yahan berpikir dia terlihat terlalu mirip Luren. Jadi dia. Jika dia benar-benar anak durhaka Luren itu, dan Shou Yihan melindunginya seperti ini, aku pasti akan memutuskan semua kerjasama dengan grup Shou. Cukup. Mungkinkah? Apakah ini hanya ilusi saya? Mengapa Luming seolah melindungi Luren di mana-mana? Namun setiap kata yang diucapkannya membuat ibu dan ayah semakin tidak menyukainya. Lihatlah kekacauan yang dibuat Xiaoming. Harga saham anjlok. PROSAHIE hampir hancur. Kenapa kamu berteriak? Xiaoming juga korban. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan Cao Jie yang sengaja membalas dendam. Ayah, ibu, aku punya solusi. Dan itu juga bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Konferensi pers. Bapak dan Ibu media, hari ini di sini, kami mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf secara publik kepada semua orang. Apa yang saya katakan sebelumnya tentang karya seniman Cao Jie Sayap Malaikat adalah perbuatanku. Memang saya menipu semua orang, saya minta maaf. Namun, saya melakukan ini karena suatu alasan. Lukisan ini sebenarnya adalah karya kakak saya yang sudah meninggal, Luren. Meskipun kakak saya telah selamanya meninggalkan kita, saya tidak akan membiarkan siapapun menodai warisannya. Tuan Lu, bolehkah saya bertanya mengapa Anda sebelumnya memilih untuk menyembunyikan penulis sebenarnya dari Sayap Malaikat? Saya minta maaf, kepergian kakak saya adalah pukulan yang terlalu berat bagi saya. Saya tidak bisa menerima kenyataan ini. Itulah sebabnya saya berharap semua orang bisa memahami perasaan saya. Terima kasih semuanya. Cao Jie, jika kamu tidak mengakui bahwa kamu adalah Luren, aku tidak bersalah. Jika kamu mengakui bahwa kamu adalah Luren, aku akan mengungkap masa lalumu, peracunan dan pembunuhan yang disengaja, dan riwayat pemenjaraan kepada publik. Kamu akan benar-benar dipermalukan. Cao Jie, aku ragu kamu berani mengakui identitasmu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawanku sekarang. Aku juga punya kebenaran untuk diungkap. Siapa itu? Siapa itu?
Aku adalah... Itulah Luren. Dia Luren. Bukankah dia sudah meninggal? Kakak. Benar-benar kamu. Ini luar biasa. Kakak tidak mati. Luren, jika kamu tidak mati, mengapa kamu tidak mengakuinya sebelumnya? Aku tahu. Kakak pasti tidak ingin melibatkan keluarga lu. Bagaimanapun reputasi kakak sebelumnya tidak terlalu baik. Kakak, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah menyerah padamu. Kamu kabur dari rumah tahun ini. Tidak ada dari kami yang menyerah mencarimu. Ibu dan ayah selalu melakukan pekerjaan amal. Itu semua untuk menebus kesalahan kami kepadamu. Atas kesalahan masa lalu kami. Dan aku tidak ragu mengambil risiko. Tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu semua agar kamu bisa segera pulang dan berkumpul kembali dengan kami. Kesalahan apa yang Luren lakukan sebelumnya? Kau bahkan tidak tahu ini. Dia pernah, karena keracunan, menjalani 8 tahun penjara. 8 tahun. Jangan sentuh aku. Luren, seseorang tidak boleh melupakan akarnya. Dengan melakukan ini, apakah kamu pantas bagi keluargamu? Tepat sekali, tepat sekali. Tepat sekali, tepat sekali. Apakah kamu pantas bagi keluargamu? Apakah kamu pantas bagi keluargamu? Apakah kamu layak untuk keluargaku? Apakah kamu layak untuk keluargaku? Cukup, berhenti bicara. Kami sudah memaafkan Luren. Anak tak tahu berterima kasih. Tidak cepat turun. Tidakkah kau cukup malu? Belum pasti siapa yang menjebak siapa. Karena tidak ada di antara kalian yang malu. Maka aku akan menyelesaikannya sampai akhir. Kesempatan hari ini paling cocok untuk mengungkap kebenaran. Kebenarannya? Kebenaran apa? Kebenaran apa? Kebenaran tentang keracunan yang disengaja. Keracunan yang disengaja. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak mungkin. Dia pasti menggertak. Dia sama sekali tidak punya bukti. Dulu ketika ibu sakit parah, aku yang merawatnya siang dan malam. Tapi Lumin, karena dia takut tertular, bersembunyi jauh. Kemudian aku menerima surat penerimaan dari Akademi Seni Rupa King Bei. Tapi dia, karena cemburu, mencoba meracuniku. Namun itu tidak sengaja diminum oleh orang tuaku, yang mengonsumsi sup beracun itu. Akulah yang menggendong ibuku yang keracunan dan tidak sadarkan diri. Selangkah demi selangkah ke rumah sakit. Tapi dia sementara. Aku mencari dokter. Tidak hanya merebut prestasiku, tetapi juga menjebakku. Atas tuduhan keracunan yang disengaja, menyebabkanku menderita 8 tahun penjara yang tidak adil. Luren, kamu yang merawatku waktu itu dan menyelamatkan hidupku. Tidak mungkin. Kamu bicara omong kosong. Apa kamu punya bukti? Buktinya ada di sini. Ini adalah riwayat panggilan Luren pada saat insiden keracunan tahun itu. Halo 120. Villa keluarga Lu Jalan Lu Shui. Seseorang keracunan makanan. Cepat datang untuk menyelamatkan mereka. Halo, rumah sakit kami di sini. Bisa tiba paling cepat dalam 20 menit. Bagaimana kondisi pasien? 20 menit. Sudah terlambat. Aku akan menggendong ibu ke rumah sakit. Kamu tidak boleh menyentuh ibu. Jangan biarkan ibu meninggal sebelum kita sampai di rumah sakit. Ya Tuhan, orang tak tahu terima kasih begitu. Kita hampir saja tertipu oleh tipuannya. Satu hal di depanmu, hal lain di belakangmu. Astaga. Apa yang sudah kulakukan selama ini? Apa masalahnya? Apakah kau harus mengatakannya di sini? Pernahkah kau mempertimbangkan kepentingan grup lo? Hari ini aku harus memukulmu anak durhaka sampai mati. Permisi Tuan Zhao. Grup Lu, bukan milikmu lagi. Apa katamu? Luren, aku pasti akan menebusnya padamu. Apakah kau benar-benar ingin menebus kesalahan? Tentu saja. Apapun boleh. Apapun mungkin. Dulu grup Lu dan grup Show untuk menstabilkan harga saham, tidak mendengarkan penjelasanku, dan bersikeras mengirimku ke tahanan. Sekarang aku ingin mengambil kembali segala sesuatu yang menjadi milikku. Itu tidak terlalu banyak kan? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin grup Lu. Harga saham anjlok. Aku mengakuisisi grup Lu dengan harga rendah. Kau. Mulai sekarang, ketua grup Lu adalah Kou Jai. Kou Jai. Sebagai ketua grup Lu, aku harap semua rumor tentangku berhenti di sini. Jika tidak, aku akan menuntut tanggung jawab hukum. Saya akan mewakili Kimen Capital. Dan dengan ini mengumumkan, kami akan bersama grup Lo menandatangani kontrak senilai ratusan miliar. Saya percaya bahwa dengan upaya bersama kita pasti akan mencapai kesuksesan bisnis yang luar biasa. Mengapa kau tidak memberitahuku? Kalau saya beritahu itu tidak akan menjadi kejutan. Ulurkan tangan untuk kerja sama kita yang menyenangkan. Kerjasama yang baik dan menyenangkan. Bulan depan, lelang seni Kaushi akan diadakan sesuai jadwal. Pada saat itu, Profesor Lutia akan hadir secara pribadi di acara tersebut. Mohon nantikan semuanya. Kou Jai benar-benar membawa kehormatan bagi kota Jing kita. Sungguh baik bisnis maupun seni sedang berkembang. Ini benar-benar memuaskan. Ini disebut, bukan berarti tidak ada pembalasan. Tetapi saatnya belum datang. Kau berani. Kau. Ayah. Ayah ada apa? Ayah. Lumin, kau sudah tidak bisa menangani ini.
Pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. Kita pindah saja. Kali ini ibu mempercayakan seluruh hidup dan hartanya kepadamu. Ibu harap kamu bisa memaafkan ibu. Luren, jangan terlalu cepat merayakan. Aku akan membuatmu merasakan perasaan hancur dan aib. Dan tidak memiliki apa-apa. Grup lo. Nah, terakhir kali itu ulang tahunmu. Ibu tidak sempat menyiapkan hadiah untukmu. Kali ini, ibu secara khusus menyiapkan hadiah pengganti untukmu. Lihat, ini adalah sertifikat properti, sertifikat saham, dan banyak lagi. Aku tidak menginginkannya. Luren, ini semua aset ibu. Dia sudah mencurahkan seluruh usahanya untuk memberimu yang terbaik. Jadi kenapa? Apakah aku harus berterima kasih selamanya? Bertahun-tahun telah berlalu. Dan kau masih tidak mengerti apa yang sebenarnya ku inginkan. Apa itu? Lagi pula, aku punya banyak uang. Nah, ibu tahu ibu salah. Tolong beri ibu kesempatan lagi. Ya, Aku pernah berpikir, aku telah menemukan pelabuhan yang aman. Tapi apa hasilnya? Semua badai dan cobaan dalam hidupku diberikan kepadaku olehmu. Saat aku membutuhkanmu, kau tidak ada. Sekarang, aku tidak membutuhkanmu lagi. Luren. The film was translated and narrated by M Media. Kalau kamu mau menangis, menangislah saja. Pria juga manusia. Tidak apa-apa untuk menangis. Apakah aku sangat tidak berguna? Aku pikir, aku sudah melepaskan. Aku pikir, aku bisa berhenti peduli. Tapi kenapa? Masih terasa begitu sedih, di dalam. Begitu teraniaya. Kasih sayang keluarga kau tahu. Bukan sesuatu yang bisa kau lupakan begitu saja, atau kau lepaskan begitu saja. Darah lebih kental daripada air. Banyak hal adalah hal-hal yang tidak bisa kubiarkan begitu saja. Suan, terima kasih. Tanpa kehadiranmu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, apapun keputusan yang kau buat, aku akan selalu mendukungmu. Luren, kenapa kamu di sini? Sepertinya orang ini bukan hanya seorang manajer. Dia seorang manajer, tapi juga pacarku. Mengapa tiba-tiba kau bersedia mempublikasikanku? Kau tidak suka. Jika kau tidak suka, maka aku akan mengambilnya kembali. Melihat kakak Luren begitu bahagia. Kami juga bahagia. Benar Kak Ihan? Semua pasti laparkan. Ayo duduk. Cepat duduk dan makan. Kakak ipar duduk di sini. Karena Luren sudah bersama Shen Suan, bersama Yihan. Mulai sekarang, kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Pernikahanmu dengan Xiaoming seharusnya ditetapkan bulan depan. Aku tidak setuju. Sejak kecil aku berjanji, Luren, bahwa dalam hidup ini aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia. Kamu, Oh, baiklah, baiklah. Makan saja yang benar. Mengapa membicarakan hal-hal ini? Anak-anak masih kecil. Mereka semua punya ide sendiri. Kita orang dewasa. Seharusnya tidak ikut campur. Lu Kyushi, mengapa kamu The film was selalu peduli pada translated orang lain? and Zhao Jianhua, narrated by sudahkah M kau Media. lupa bahwa Luren adalah putramu kandung? Mengapa kau selalu memihak Luming? Aku tidak memihak siapapun. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena membesarkan orang yang tidak hormat ini dan sombong. Kau tidak memihak. Kalau begitu kenapa kau tidak menjelaskan kepada semua orang siapa Bai Siming? Bai Siming, nama itu terdengar sangat akrab. Aku ingat sekarang. Jeti, dia adalah mantan kekasihmu dari kampung halaman, kan? Sebagus itu, mengapa kau masih terlibat dengan rubah tua ini? Sekarang, Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Luren, jangan berani memfitnahku di sini. Kamu butuh bukti saat berbicara. Bukti. Tentu saja aku sudah menyiapkan buktinya. menurut penilaian pusat ini, Zhao Jianhua dan Luming memiliki hubungan orang tua anak. Tidak hanya itu. Hilangnya aku waktu itu juga disebabkan oleh Xiao Shenhua sendirian. Sebulan kemudian, dia membawa Luming pulang dengan dalih
Adopsi. Selama bertahun-tahun ini, dia telah menipu kita, mempermainkan kita semua. Bermain-main. Ayah, apakah ayah benar-benar mengkhianati ibu? Apakah ayah benar-benar menemukan pihak ketiga di luar dan punya anak dengannya? Orang itu adalah Bai Siming, kan? Ya, Xiaoming memang putraku dengan Simin. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini padaku? Jika aku tidak menikahimu duluan saat itu, aku akan menikahi Siming. Dia tidak akan meninggal karena distosia. Sebelum aku, pada saat itu aku bersumpah kepada langit bahwa seumur hidupku pasti harus merawat dengan baik untuk anakku dan Siming, untuk menebus bagi ibu dan anak mereka. Dulu, kau mengejarku tanpa malu. Kau bilang, kau akan baik padaku seumur hidup. Zhao Jianhua, sudahkah kau lupa saat kita menikah, bagaimana kau berjanji pada ayahku? Dijamin. Kau bersikeras menikah ke keluarga Luku untuk menjadi menantu tinggal. Baiklah. Aku mengerti sekarang. Jeti, kau mengincar aset keluarga kami. Kau memanfaatkanku untuk naik selangkah demi selangkah. Dan kemudian, kau menendangku ke dalam jurang. Zhao Jianhua, apakah kau percaya bahwa dulu aku bisa membantumu memulai dari nol? Dan sekarang, aku juga bisa membuatmu kehilangan segalanya. Kyujin. 1 hari sebagai suami istri menciptakan 100 hari kebaikan. Aku bersumpah, sejak Siming meninggal. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak melakukan apapun untuk menyakitimu. Kau ingin aku memujimu, begitukah? Apalagi yang kamu inginkan? Aku sungguh bodoh. Selama bertahun-tahun ini, aku telah untuk kalian berdua. 2 orang tak berperasaan ini, mengabaikan putra kandungku sendiri begitu lama. Sekarang, aku ingin kalian berdua keluar dari keluarga Lu. Kamu sangat kejam. Kamu benar-benar ingin kami pergi. Kemana kami bisa pergi? Pergilah kemanapun kau mau. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bagus, kamu benar-benar seorang wanita berdarah dingin tak berperasaan. Baiklah, kami akan pergi kalau begitu. Sebagai terhormat Ketua Grup Low, aku tidak percaya bahwa jika aku pergi dari sini, aku tidak akan menemukan cara untuk bertahan hidup. Sialan, jika ayah mengatakan itu, dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dia tidak punya uang sepeser pun jika aku pergi bersamanya. Tidak. Aku tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu. Hidup susah tanpa apa-apa. Xiaoming, ayo pergi. Kamu ikut ayah. Lepaskan. Ibu. Ibu, aku mohon jangan usir aku. Aku bahkan tidak tahu Bai Siming apa saja dalam hidup ini. Kau satu-satunya ibu yang kumiliki. Ibu. Kau membesarku sendiri. Ibu, aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku tidak ingin meninggalkan rumah ini. Aku tidak mau, aku tidak mau. Xiaoming. Xiaoming, sadarlah sedikit. Ayah adalah satu-satunya. Di dunia ini kamu punya satu-satunya kerabatmu. Jangan khawatir. Meskipun ayah harus menjual semua miliknya, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Diam. Lumin. Kaulah yang menyakiti ibu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin bersama ibu. Aku tidak menginginkanmu. Aku tidak mengenalmu. Lumin, sadarlah sedikit. Xiaoming, sadarlah sedikit. Ini semua karena kau. Aku bahkan tidak punya ayah sepertimu. Jika bukan karenamu, aku akan hidup sebagai anak angkat. Jika bukan karenamu, Yihan akan bersamaku. Dia pasti sudah menjadi istriku sejak lama. Ini salahmu. Ini semua salahmu. Putraku yang baik. Putraku yang baik. Apa kamu benar-benar tidak menginginkan ayahmu lagi? Orang sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Orang sepertimu lebih baik mati saja. Lumin, sepanjang hidupku ayah telah mencurahkan hati dan jiwanya untuk melindungimu. Ayah. 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 Paman, ada apa ayah? Ayah. Cepat panggil ambulans. Dalam perawatan darurat. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Maafkan aku. Kami sudah melakukan yang terbaik. Mohon terima belasungkawa kami. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku akan menghormati dan merawatmu dengan baik. Aku akan memberimu kompensasi yang baik. Aku akan baik padamu seumur hidupku. Ibu. Ibu, bukankah kita masih biarkan dia tinggal? Ya. Lumin, kau terus mengatakan bahwa kau tidak mengenal Bai Siming. Tapi aku melihat di formulir pendaftaran pengunjung ini, namamu ada di sana setiap tahun.
Baiklah. Sekarang setelah sampai pada titik ini, kau masih berbohong padaku. Kau membunuh ayah kandungmu sendiri. Apakah kau akan menyiksaku lagi sekarang? Tidak. Ibu, 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 tidak pantas bersedih karena sampah seperti itu. Nak. Apa yang baru saja kau panggil padaku? Ibu, Kau benar. Untuk sampah seperti itu, aku sama sekali tidak pantas bersedih. Ibu hanya membutuhkanmu. Kal. Pergi dari pandanganku. Kamu munafik. Melihatmu saja membuatku muak. Ini semua karena kau. Luren, aku akan membunuhmu. Luming sedikit tenang. Apa yang kamu lakukan? Yihan, bukan itu yang mereka katakan. Percayalah padaku. Ini semua Luren. Dialah yang membuat masalah. Luming, tenanglah. Jangan seperti itu lagi. Luming, kau baru saja secara pribadi membunuh di dunia ini satu-satunya orang yang mencintaimu. Bagaimana rasanya ditinggalkan oleh semua orang? Aku beritahu ya. Ini bahkan bukan apa yang kualami selama bertahun-tahun ini. Dari penderitaan yang dialami, 10/10.000. Bukankah kau paling pandai? Berpura-pura gila dan bodoh. Aku tahu sebuah tempat yang sempurna untukmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak gila. Aku tidak. Luren, kau menghancurkan semua yang kumiliki. Aku akan membunuhmu. Emosi Pasin sangat tidak stabil. Cepat, suntikan obat penenang. Tidak. Film was translated and narrated by Lepaskan M aku. Media. Lepaskan aku. Suster. Suster. Aku. Semuanya karena kau. Aku ingin kau mati. Lepaskan aku. Xiaoming, Xiaoming, ibu aku mohon. Buka pintunya. Xiaoming, Xiaoming, ibu, biarkan aku. Xiaoming, ibu tolong buka pintunya. Jangan sakiti Luren. Xiaoming, Lepaskan aku. Semuanya dimulai dengan keluarga Lu. Kalau begitu mari kita akhiri dengan keluarga Lu. Mari kita mati bersama baik. Pergi ke neraka Luren. Luren, kau baik-baik saja Luren. Luren, pergi ke neraka. Yihan. Yihan. Apa yang kutang padamu? Sudah kubayar. Tunggu. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Panggil ambulans. Lihatlah keluarga ini. Betapa harmonisnya. Sayang sekali aku tidak pernah punya rumah sendiri. Yihan. Aku di sini menemanimu. Suan, kau dan Luren, apakah kalian benar-benar akan kembali ke Italia? Tidak bisakah kalian tinggal? Ibu tidak tega melihatmu pergi. Ya. Beri kakakmu kesempatan untuk menebusnya baik. Ibu, kakak, kita harus pergi. Kita akan ketinggalan penerbangan. Kamu tidak akan tinggal di sini, kan? Masih tidak bisa memaafkan. Aku dan adikmu, kamu masih terpaku pada masa lalu.
Ibu. Masa lalu biarlah masa lalu. Tidak ada pembicaraan tentang memaafkan atau tidak memaafkan. Sekarang, aku hanya ingin melihat ke depan. Kalau begitu, maukah kamu kembali? Tidak, aku tidak akan. Kamu benar-benar tidak akan kembali. Lihat ke depan. Jangan melihat ke belakang.